Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konsep fisika sekolah untuk fisika kelas 10 semester 2 ya. Usaha dan energi. Jadi bab usaha dan energi ini adalah bab setelah bab hukum Newton atau bab dinamika. Oke. Kita mulai aja. Kita mulai dari usaha gitu. Nah, tentang usaha dan energi ini sebenarnya pernah kalian pelajari di jenjang SMP ya atau jenjang MTS. Nah, di level SMA ini akan dibedakan di level analisisnya saja. Kalau teorinya, rumusnya sebagian besar sama ya seperti yang udah kalian pelajari sebelumnya. Jadi kita akan review cepat saja. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai usaha. Usaha ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris work gitu ya. Makanya lambangnya W besar. Nah, kalau work ini kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, ini harusnya kerja gitu ya. Makanya ada buku bahasa Indonesia juga mengartikan babnya ini usaha ini dalam bentuk kerja gitu ya. Jadi usaha atau kerja ini sama aja ya. Lambangnya W, satuannya adalah joule ya. Ini satuannya, kemudian joule ini biar nggak terlalu panjang ditulis, biasanya disimbolkan juga dengan huruf yaitu J besar. Oke, jadi usaha itu lambangnya W, satuannya joule, lambang satuannya J besar. Oke. Nah, secara persamaan teman-teman, usaha itu seperti yang udah kalian tahu, rumusnya adalah F dikali S. Ini rumus yang paling simpelnya. Ya, jadi usaha itu gaya dikali perpindahan ya. Jadi S-nya itu bukan jarak tapi perpindahan. Ya, jadi F-nya ini adalah gaya. Tentu satuannya dalam Newton. Kita udah panjang lebar membahas gaya di bab sebelumnya. S ini adalah perpindahan. Ini dalam meter. Jadi konsep dasarnya adalah usaha ini akan ada kalau ada perpindahan benda, biasanya gitu. Nah, ini rumus simpelnya ya. Kalau rumus dalam bentuk vektor, ini sebenarnya F dot S ya teman-teman yang mungkin ininya ya. Jadi saya kasih tahu aja, rumus W itu selain F dot S itu ada rumus W sama dengan bukan F kali S, ada vektor F didotkan dengan vektor S. Nah, jadi gaya dan perpindahan itu merupakan besaran vektor tentunya ya. Jadi kalau nanti dalam soal diketahui gaya dan perpindahannya dalam bentuk vektor ya. Ini rumus dalam bentuk vektor, ini adalah perkalian dot vektor. Oke. Nanti mungkin kita akan coba lihat contoh-contoh soal di video selanjutnya ya tentang perkalian mencari usaha dengan perkalian dot vektor ini. Oke. Jadi F kali S ya, kita utamakan ke rumus yang pertama saja dulu, F kali S. Jadi cara bedainnya adalah kalau F kali S ini biasanya diketahui dalam bentuk angka. Jadi kalau rumus ini biasanya dipakai kalau F dan S-nya diketahui dalam bentuk angka. Kemudian F dot S ini ya kalau diketahui dalam bentuk vektor. Ya, vektor. Misalnya nanti diketahui vektor F misalnya 2i tambah 3j dan seterusnya ya. I dan j ini tentu vektor satuan. S-nya juga gitu. Misalnya diketahui vektor S sama dengan I kurang, nggak mungkin kurang ya, I tambah 2J misalnya ya. Maka untuk mencari usaha itu teman-teman carinya dalam bentuk perkalian vektor, yaitu perkalian dot vektor. Oke, gitu. Nah, usaha ini secara umum ya, secara simpelnya rumusnya itu yang pertama ini ya, yang pertama F kali S, kali biasa aja. Cuman teman-teman ada syaratnya kalau kita mau menggunakan rumus yang ini, itu ada syaratnya. Syaratnya adalah F sejajar dengan S ya. Kalau dilambangkan matematikanya biasanya gini, F sejajar dengan S. Jadi kayak lambang sama dengan tapi agak miring gitu ya.
Jadi F-nya itu sejajar dengan S. Nah, jadi kalau kita mau mencari rumus, menggunakan rumus usaha F kali S, itu ada syaratnya. F dengan S harus sejajar. Kalau nggak sejajar, teman-teman nggak bisa langsung mengalihkan antara F dengan S ya. Untuk lebih paham, kita ambil contoh soal ya, contoh soal. Yang pertama, misalnya kita ambil lah suatu balok ya, anggap aja ini suatu balok gitu. Suatu baloknya berada di bidang datar tentunya gitu ya, kita gambar cepat aja. Nah, balok ini ditarik mendatar ke kanan dengan gaya F misalnya 2 Newton. Nah, sehingga balok ini nanti berpindah sejauh 1 meter misalnya. Maka kalau kondisi seperti ini ditanyakan usaha, maka kita langsung F kali S. Kenapa? Karena F dengan S-nya udah sejajar ya, sama-sama mendatar gitu. Jadi sejajar. Nah, sehingga teman-teman kita langsung mengalihkan saja nih, F kali S berarti 2 kali 1 sama dengan 2 Joule gitu ya. Nah, selesai masalah. Tapi kalau seandainya nanti ya nomor 2, kita buat nomor 2. Kita copy aja. Atau nggak usah lah ya. Kita buat lagi. Misalnya set begini. Baloknya itu ditarik dengan gaya yang miring. Ya, ditarik dengan gaya F. Tapi gaya F-nya membentuk sudut ya, sudutnya katakanlah 30 derajat gitu. Nah, ditarik dengan gaya F 10 Newton ya, sehingga nanti baloknya berpindah ke kanan juga pindahnya sejauh 1 meter gitu. Maka untuk mencari usaha dalam kasus ini, kita nggak bisa langsung menggunakan F kali S, karena F dengan S itu membentuk sudut gitu ya. Jadi F-nya ke sana, S-nya kemari gitu. Nah, ini membentuk sudut, jadi nggak bisa digunakan. Maka gimana harusnya? Kita harus mencari F yang sejajar dengan F. Maka standarnya teman-teman adalah kita tahu vektor itu bisa diuraikan gitu ya. Maka F ini kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi yang nanti sumbu X-nya menjadi nilainya Fx, yang sumbu Y-nya menjadi nilai Fy. Nah, dalam kasus ini yang sejajar dengan S tentu yang Fx, maka rumus usahanya dalam hal ini adalah Fx dikali S ya. Tentu kalau kita uraikan lagi Fx itu berapa? Kalau kita ambil penguraian vektor ya, tentu Fx-nya itu F cos 30 ya kan, dikali S gitu ya. Nanti tinggal masukkan 10 cos 30 itu setengah akar 3 dikaliin 1, berarti 5 akar 3 Joule gitu ya. Jadi syarat untuk menggunakan rumus yang simple F kali S itu harus dipastikan F-nya sejajar dengan S ya. Kalau udah sejajar langsung kali, kalau nggak sejajar ya dicari dulu uraian vektornya. Selanjutnya, misalnya bagaimana kalau ada gayanya lebih dari 1 gitu ya. Kalau ada gaya yang lebih dari 1, misalnya kita gambarkan ulang gitu ya. Ada gaya ke kanan gitu, katakanlah F1 2 Newton, atau jangan kecil kali 20 Newton. Kemudian ada gaya ke kiri gitu ya, F2 ya, anggap aja F2 ini misalnya 15 Newton. Nah, karena F1 lebih besar dari F2, baloknya pindah ke kanan sejauh 1 meter. Tentukan usahanya. Nah, karena gayanya lebih dari 1, maka sering yang ditanyakan itu usaha total gitu ya. Nah, dalam hal ini usaha total kita buat W tot gitu ya. Usaha oleh gaya 1 ditambah usaha oleh gaya 2. Ini secara umum. Nah, kita masukkan nih. Kita lihat S-nya ke kanan gitu ya. S-nya ini ke kanan. Jadi F dengan S, F1 dengan S searah, berarti kita langsung aja F1 dikaliin S. Tapi untuk F2 ini berlawanan dengan S. Jadi kalau ada gaya yang berlawanan dengan S, maka kita buatnya begini, tambah W2 itu nilainya min F2 dikaliin dengan S, teman-teman. Jadi kalau kita keluarin S-nya jadinya begini, F1 kurang F2 tutup kurung dikali S gitu ya. Nah, kita tahu nih di bab gaya sebelumnya, kalau F1 kurang F2 ini kan sebenarnya yang kita cari adalah sigma F kali S gitu ya, gaya total.
Ya, jadi nanti kalau ada soal gayanya lebih dari satu, maka teman-teman gunakan ini sigma F kali S. Ya, jadi usaha itu F kali S, tapi kalau gayanya lebih dari satu ya dicari dulu sigmanya. Jadi kalau ada gaya searah ditambah, kalau berlawanan dikurang. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan ini berarti 20 kurang 15 yaitu 5. Kemudian berarti 5 kali 1 ya, berarti 5 joule. Gitu ya. Nah, sehingga nanti misalnya lagi ya, kita buat lagi soal yang lain. Misalnya nomor 4. Kita punya balok. Balok ini berada di bidang datar gitu. Kemudian dia ditarik oleh gaya F1 ke kanan, F2 ke kanan, ada F3 ke kiri gitu misalnya ya, misalnya aja nih. Gitu. Nah, F1-nya ke miring gitu ya. F1-nya miring. Nggak usah kita taruh angka ya. Sudutnya misalnya theta gitu. Kemudian di sini ada F2, ke belakang ada F3 gitu ya. Baloknya pindah ke kanan S. Maka usaha totalnya kita bisa langsung begini teman-teman. F1 cos mana nih? Kok hilang? Oke nih. Jadi bisa langsung begini. F1 cos theta ya, karena yang kita ambil adalah F yang ke kanan gini ya, Fx yang kita ambil. Jadi langsung nanti ditambahkan dengan F2 gitu ya. Ini kita menggunakan rumus ini ya, sigma F kali S dikurang F3 dikaliin S. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 4. Jadi F1 cos theta yaitu Fx ya, ini sebenarnya ke sini adalah Fx ditambah F2 karena searah dikurang F3 karena berlawanan arah dengan S. Gitu ya. Jadi kalau dalam bahasanya ya, F1 dan F2 ini melakukan usaha positif teman-teman ya. Jadi nanti ada konsep-konsep usaha positif dan usaha negatif. Jadi ini mereka melakukan usaha positif. Usaha positif itu dilakukan oleh gaya yang searah dengan S. Sementara yang F3 ini melakukan usaha negatif karena F3 berlawanan arah dengan perpindahan. Oke, jadi ini adalah suatu konsep usaha positif dan usaha negatif, gitu ya. Nah, ini untuk konsep usaha teman-teman. Jadi kalau kita ulang, usaha itu rumus simpelnya F kali S ya, tapi dilihat kondisinya, ada syaratnya yaitu F harus sejajar dengan S. Maka ketika ada soal-soal nanti kalau sejajar langsung dikali, kalau membentuk sudut itu dicari dulu yang sejajarnya. Kalau berlawanan maka bentuknya negatif. Begitu ya teman-teman konsep dasar usaha.